Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2020, kita bisa bersama-sama berkumpul bersua ya. Perkenalkan anak sekalian, anak-anak kelas 12, nama Bapak Didi Isbandi. Bapak nanti akan mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya, PPKN. Mungkin untuk anak-anak 12 KT ya sudah mengenal Bapak karena Bapak waktu di kelas 11 sudah mengajar di kalian semua. Dan salam kenal tentunya untuk anak-anak yang di kompetensi keahlian TBSM, TP dan MM serta DPIB ya, mungkin baru pertama kali ini bertemu dengan Bapak. Baik anak sekalian, pertama-tama tentunya Bapak ucapkan selamat ya kepada kalian karena kalian sekarang sudah menduduki kelas 12 ya. Tinggal 1 tahun ke depan Anda akan insya Allah bisa lulus ya dari SMK Negeri 1 Gunung Jati. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, perlu kita lakukan semacam perjanjian dulu ya, bagaimana supaya kalian bisa mendapatkan nilai dan bagaimana supaya kalian bisa mengerjakan nantinya tugas-tugas atau mungkin kegiatan-kegiatan yang harus diikuti. Anak-anak sekalian, sesuai jadwal BDR ya, belajar dari rumah, bahwa kegiatan belajar untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan itu dimulai pada minggu ini ya, dari bulan Juli di minggu keempat sampai dengan bulan September ya. Nah itu. Nah untuk PPKN sendiri kebetulan terjadwal di hari Senin ya, jam kedua setelah PAI ya. Dan perlu dilakukan oleh anak-anak bahwa anak-anak agar mempersiapkan buku khusus ya untuk mata pelajaran PPKN, sehingga materi-materi ini silakan kalian catat. Kemudian kalaupun ada tugas-tugas yang Bapak berikan, kalian untuk kerjakan di buku itu ya. Dan nanti kapan dikumpulkannya? Nanti setelah kalian mengikuti kegiatan penilaian akhir semester. Jadi semua kegiatan mulai minggu ini, minggu depan kalian catat saja di buku itu ya. Kemudian apa tugasnya kalian kerjakan. Nah, itulah yang nanti akan Bapak nilai ya. Baik nanti dari ulangan harian mungkin, dari PTS ya, dan termasuk dari juga penilaian akhir semester. Anak sekalian, nah tentunya kita juga atau Bapak juga menyampaikan bahwa berapa sih nilai minimal yang harus Anda dapatkan ya dari mata pelajaran muatan nasional atau muatan kekuliahan ini. Tentunya sesuai kesepakatan juga dari rekan-rekan guru bahwa nilai minimal adalah 75 ya di kelas 12 ini. Seluruh mata pelajaran bahkan itu minimal 75. Tapi harapan Bapak tentunya kalian bisa mencapai nilai minimal 78. Walaupun KKM-nya 75, tapi Bapak harapkan kalian bisa mencapai minimal 78. Sehingga tentunya ini akan bisa membantu kalian ketika kalian akan melakukan melamar pekerjaan, sehingga nilainya kan bagus-bagus ya. Dan anak-anak sekalian, materi utama di dalam pertemuan di awal dan nanti mungkin minggu depan itu adalah mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itu materi pokoknya. Nah, adapun KD-nya kompetensi dasar yang pertama dan yang kedua yang akan kita bahas di sini ya, walaupun mungkin secara singkat Bapak sampaikan. Kompetensi dasar yang pertama adalah menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Ya, jadi KD yang pertama adalah menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia atau HAM. Kemudian KD yang kedua adalah bersikap responsif
dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya di negara kita, negara Indonesia yang kita cintai bersama. Baik anak sekalian, kita memasuki materi di KD yang pertama, bahwa kita alhamdulillah tentunya ditakdirkan sebagai makhluk ya, manusia, di mana manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna ya dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena kita diberikan akal ya. Mudah-mudahan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemaslahatan agama kita dan kemaslahatan tentunya juga umat manusia pada umumnya. Lebih khusus lagi tentunya kita sebagai warga negara Indonesia. Anak-anak sekalian, nah kita ini harus mampu ya, atau harus menerima perbedaan-perbedaan yang ada ya, apalagi di kita di Indonesia dari dulu dikenal sebagai negara yang multikultural ya. Bermacam-macam kita sukunya, bermacam-macam kita agamanya, bermacam-macam adatnya, ya bermacam-macam bahasa, ya kita semua harus menerima. Ya kita lihat, punten maaf sekali bahwa warga negara kita ada yang berambut keriting, maaf ya, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit kuning langsat, ada yang bermata sipit, ya, ada yang setengah lah, setengah putih, setengah hitam, artinya ya tidak putih, tidak hitam, sedang-sedang saja sawo matang gitu ya, seperti kita mungkin sebagai orang Cirebon, orang Jawa pada umumnya yang dari turunan Melayu ya, karena bangsa Indonesia itu dulunya istilahnya nenek moyangnya dari berbagai bangsa, ada yang dari Arab ya, ada yang dari Afrika, ada yang juga dari Eropa. Nah seperti rakyat yang di daerah Nusa Tenggara itu, Nusa Tenggara Timur itu banyak dari keturunan Portugis juga Eropa ya. Kemudian tentunya kita sebagian besar adalah keturunan dari bangsa Yunan ya, yang ada di Kamboja dan Vietnam sana. Nah, anak sekalian, sebagai manusia yang dilahirkan di Indonesia, dan tentunya kita pasti memiliki ya ideologi Pancasila, itulah yang harus kita pegang. Artinya kita jangan nanti terlalu memaksakan kehendak kita, karena misalnya kita dari suku Jawa harus lebih mementingkan suku Jawa misalnya, tapi kita harus mampu berbuat yang sama juga kepada anggota masyarakat yang lain, warga negara yang lain yang berbeda ya. Jadi kita harus mengedepankan apa yang terdapat di dalam nilai-nilai atau sila-sila daripada Pancasila ya. Anda saya kira sudah tahu bagaimana nilai-nilai daripada nilai ketuhanan ya, walaupun mungkin agama kita berbeda, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Ada beberapa agama yang diakui di Indonesia, saya kira Anda sudah tahu ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha ya, ada Konghucu, bahkan orang kepercayaan juga, dia tidak memiliki agama tapi dia percaya adanya Tuhan, dia diakui sebagai warga negara Indonesia. Indonesia paham Pancasila itu menentang adanya paham komunis ya, karena tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mampu menerima perbedaan, multi perbedaan itu dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan memiliki hak yang sama. Nah, saya kira anak-anak juga harus pahami hak itu apa. Ya, hak itu adalah sesuatu yang kalian miliki, ya, sesuatu yang kalian dapatkan dari Allah SWT ya, semenjak bahkan mungkin dari dalam rahim ibumu kalian sudah bisa mendapatkan hak itu, mendapatkan perlindungan. Apalagi kalian sudah dilahirkan oleh ibumu dan menjadi seorang manusia, seorang bayi yang lahir yang harus mendapatkan hak-haknya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menjalankan
dan menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila ya, baik sila ketuhanan, kemanusiaan ya, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jadi hilangkan ya bahwa kita yang paling superior, bahwa kita yang paling hebat. Kita harus saling bersama bekerja, bergotong royong bagaimana untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Dan anak sekalian, tentunya kalau kita lihat ya, nah ini sudah masuk ke KD yang kedua, di dalam masyarakat kita masih banyak melihat sesuatu hal yang tentunya tidak kita inginkan terjadi. Ada beberapa perselisihan yang sampai menimbulkan korban ya, bahkan sampai terjadinya korban jiwa dan lain sebagainya, dan ini tentunya harus kita sayangkan. Nah itu berarti kalau sampai adanya korban, berarti terjadilah yang namanya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini tentunya kita sebagai warga negara harus bertindak tegas ya, bertindak cepat bagaimana supaya hak asasi warga negara itu harus kita lindungi ya. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya, melalui tentunya dasar negara kita ya, di dalam sila-sila Pancasila juga tegas itu bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, di dalam pasal-pasalnya ya, terutama di pasal 26 sampai pasal 34 juga dengan tegas-tegas bagaimana hak-hak warga negara itu harus kita kedepankan, harus kita lindungi dan harus kita berikan ya. Dan jadi ini tentunya perlu ya, tentunya kerja keras semua seluruh warga negara, seluruh komponen masyarakat, tidak hanya mengandalkan aparat misalnya di dalam penegakan hak asasi manusia. Semuanya harus berjibaku bersama-sama bagaimana membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab ya, bangsa yang lebih mementingkan kepentingan umat, kepentingan manusia dibandingkan misalnya kepentingan segelintir elit tertentu yang hanya ingin mendulang dari keuntungan secara pribadi untuk kepentingan dirinya ya. Jadi sekali lagi bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus mau menerima perbedaan yang ada laki perempuan, ada yang berpendapat A, berpendapat B, tetapi harus kita selesaikan dengan secara duduk bersama untuk kepentingan bersama. Dan marilah kita juga harus tegakkan ya hak asasi manusia ini di muka bumi Indonesia dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi suatu negara yang aman, nyaman, yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara ya. Menjadi bangsa yang betul-betul ya, apa yang ada di dalam semboyan di burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya, untuk kemajuan bangsa Indonesia itu bisa kita rasakan bersama ya. Tentunya ini butuh perjuangan. Baik anak sekalian, itulah mungkin materi secara singkat yang Bapak sampaikan ya dari pertemuan awal ini, dan sebagai ya tugas ya atau tagihan yang harus kalian catat nantinya di dalam buku rangkuman materi yang Bapak berikan tadi, kemudian tugas yang harus kalian kerjakan, tolong untuk dicatat ya. Yang pertama adalah bagaimana Anda menanggapi ya perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat ya mengenai RUU HIP. Nah ini barangkali yang lagi ngetren sekarang ya. Sekali lagi Bapak ulangi, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Anda menanggapi perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat mengenai RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang sekarang rame ya, pro dan kontra terjadi, masyarakat banyak melakukan demo terhadap adanya RUU HIP ini. Bagaimana komentar dan tanggapan Anda, tolong berikan ya, silakan seluas-luasnya dengan tentunya pemahaman Anda dari mengikuti berbagai media atau dari informasi-informasi yang kalian baca. Itu yang pertama. Yang kedua, cukup dua saja barangkali pada pertemuan ini. Yang kedua adalah mengapa masih banyak terjadi pelanggaran kasus-kasus
HAM di masyarakat. Ya, sekali lagi yang nomor 2, mengapa masih banyak terjadi pelanggaran kasus-kasus HAM atau hak asasi manusia yang terjadi di masyarakat. Nah, ini silakan semua catatan materi, rangkuman materi, dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi kalian catat, kemudian dijawab di buku tulis Anda sekalian. Dikumpulkannya nanti di akhir semester, di akhir bulan September. Itu saja penyampaian dari Bapak. Insya Allah nanti minggu depan akan ada penyampaian lagi. Bapak akhiri, bila kurang jelas mohon maaf. Kalian bisa juga japri kalau memang tidak jelas kepada nomor Bapak, bisa tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Sekali itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Billahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Udah, matiin.